Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik dan tetaplah penuh semangat ya di dalam cinta kasih Tuhan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan firman-Nya dengan baik, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun kami percaya Engkau akan selalu menyertai. Berkati kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pekerjaan kami. Janganlah biarkan kami mengandalkan diri dan kekuatan, tetapi biarlah hanya Engkau yang menjadi andalan bagi kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 26 September 2024, tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 18. Dalam bahasa Batak, Tolu Musa 10 sia ayat 10 walu. Demikianlah dikatakan. Dang jadi balosonon munajat, jaladang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom. Ikon haholonganmu donganmu jolma, songon dirim. Ai audo jahuba. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Demikian sebaliknya. Kita pun tidak bisa memaksakan orang lain untuk membuat kita senang. Setiap kita berhak atas diri kita, demikian juga orang lain terhadap dirinya. Tetapi di dalam hak kita kepada diri kita, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Demikian juga sebaliknya, bukan? Bukankah kita tidak menginginkan orang lain menyakiti kita? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk membangun persekutuan dengan baik. Menunjukkan rasa kasih, kepedulian terhadap orang lain. Ketika kita tidak bisa menerima orang lain dengan segala keberadaannya, maka disitulah kasih yang kita dengung-dengungkan melalui mulut kita tidak dapat dibuktikan. Kasih itu tidak sekedar kata-kata, saudara. Tapi kasih itu harus nyata di dalam perbuatan. Renungan kita pada hari ini adalah seruan Allah kepada bangsa Israel agar mereka hidup di dalam kasih. Agar mereka tidak menuntut balas seorang dengan yang lain, tidak menaruh dendam. Karena mereka telah menerima kasih Allah di dalam kehidupannya. Itu jugalah yang dikatakan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus tentu tidak hanya di mulut saja. Tidak hanya rutinitas yang seremonial belaka, tetapi sebagai pengikut Kristus kita harus menunjukkan
apa yang sudah dikerjakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus meneladani kasih yang dikerjakannya di dalam kehidupan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaruh kasih kepada semua orang. Karena memang tidak ada seorang di antara kita yang sempurna. Kita sendiri pun acap sekali berbuat salah, mengecewakan orang-orang yang dekat dengan kita, membuat sedih orang-orang yang mengasihi kita. Hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menaruh dendam, untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lihatlah saudara, inilah perintah yang disampaikan kepada kita untuk kita hidup di dalam kasih, untuk kita hidup di dalam kebenaran, karena kasih Kristus telah dinyatakan bagi kita. Jika Yesus Kristus tidak datang, jika Dia tidak menebus dosa-dosa kita, maka kita sama seperti sampah yang ada di dalam pembuangan. Kita tidak berguna, kita akan binasa, dibakar oleh perapian yang menyala-nyala. Tapi karena kasih-Nya, Dia menyelamatkan kita. Dia menebus kita dari dosa-dosa, sehingga kita yang berdosa dibenarkan dan akan dimenangkan di dalam keselamatan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah baik, tetaplah hidup penuh kasih. Segala kebaikan, segala cinta kasih yang kita tebarkan itu tidak akan pernah sia-sia. Semua akan terlihat nyata, sekalipun seolah-olah dunia ini menolak perbuatan baik kita. Dunia ini menolak kasih kita, tetapi teruslah menyala, teruslah bersinar. Tunjukkanlah kasih-Mu, tunjukkanlah kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan-Mu di dunia. Dan akan tiba saatnya orang jahat, orang fasik akan tunduk di tengah kehidupan orang-orang yang baik. Orang fasik di depan pintu gerbang orang-orang yang benar. Itu boleh kita baca di dalam Amsal 14 ayat 19. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pesan firman Tuhan hari ini, kita harus tetap mengingatnya ya, untuk tetap hidup di dalam kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Berikan pengampunan. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik bagi semua orang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Bapa, biarlah kasih-Mu yang telah Engkau beri bagi kami boleh hidup di dalam kehidupan kami, sehingga setiap hari kami hidup penuh kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak menaruh dendam, tidak membalas kejahatan, tetapi biarlah kami terus hidup di dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saluran kebaikan-kebaikan, menjadi saluran sukacita di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini dalam segala perencanaan kami, dalam segala pekerjaan kami, biarlah Engkau yang menolong dan memberkati. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul, berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Berikan mereka kekuatan dan jalan keluar dalam setiap pergumulannya. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, Engkaulah yang memberikan penghiburan bagi mereka. Secara khusus hari ini, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kepulihan. Engkau memberikan kekuatan, semangat bagi mereka untuk tetap berpengharapan kepadamu. Karena hanya dari Tuhan sajalah sumber kesembuhan yang mendatangkan sukacita bagi mereka yang sedang sakit. Berkati kami hari ini, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.